Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Juliana, NIM 106200065 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, alasan saya memilih Prodi Hukum Tata Negara. Nah, alasan saya memilih Prodi Hukum Tata Negara karena saya memiliki cita-cita untuk menjadi seorang jaksa. Nah, tentunya untuk menjadi seorang jaksa saya harus punya kemampuan yang benar-benar mumpuni untuk menjadi seorang jaksa. Nah, tentunya untuk menjadi seorang jaksa tersebut saya belajar terlebih dahulu. Nah, dengan saya belajar di Prodi Hukum Tata Negara tersebut, saya yakin saya bisa meningkatkan keberanian saya, cara saya berbicara, cara saya menganalisis kasus, dan sampai saya benar-benar pantas untuk menjadi seorang jaksa. Saya yakin dengan saya ada di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, saya bisa untuk menjadi seorang jaksa yang adil dan bijaksana. Saya akan menjelaskan apa sih itu sumber hukum. Nah, sumber hukum itu sebenarnya adalah segala hal yang bisa melahirkan atau menciptakan adanya hukum atau aturan. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi pemicu untuk lahirnya sebuah hukum. Nah, itu bisa saja dimulai dari kesepakatan, perjanjian, dan bahkan teori lainnya. Adanya sumber hukum kemudian melahirkan aturan hukum yang harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat. Nah, sumber hukum itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber hukum material. Sumber hukum material itu adalah semua norma, kaidah, aturan yang menjadi pedoman manusia dalam bertindak. Hukum material bersumber dari pendapat dari masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Nah, hal inilah yang kemudian memberikan pengaruh pada proses pembentukan hukum yang disahkan dan ditetapkan dalam sebuah lingkungan masyarakat. Contohnya saja agama, kesusilaan, kehendak Tuhan. Nah, kalau misalkan agama, kita mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, menaati sholat, menaati kewajibannya. Kalau misalkan kesusilaan, tidak dilarang tidak mencuri. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal itu adalah sumber hukum yang dimana merupakan hasil dari penerapan dari sumber hukum material. Nah, sumber hukum formal itu adalah sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum yang kemudian membentuk pandangan hukum menjadi aturan hukum yang mengikat. Nah, sumber hukum formal itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang itu adalah semua hal yang bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan atau perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Jika kebiasaan tersebut diterima dalam masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum, tetapi hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya adalah keputusan hakim. Nah, keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hukum lainnya. Selanjutnya adalah traktat. Nah, traktat ini adalah perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Nah, ini yang bisa juga menjadi hukum. Selanjutnya adalah doktrin atau pendapat ahli. Pendapat para sarjana hukum yang terkemuka.
yang memilih pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya ilmu hukum bagi kita semua ataupun bagi kita sebagai seorang mahasiswa. Sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai kita dari bangun tidur sampai melakukan semua aktivitas hidup, kita itu dikaitkan selalu dengan yang namanya hukum. Aktivitas kita itu tidak terlepas dari hukum. Nah, pentingnya hukum buat kita sebagai seorang mahasiswa yang pertama adalah kita meningkatkan kedisiplinan kita. Karena hukum itu kan berbentuk aturan. Jadi kalau misalkan kita mahasiswa mengikuti aturan-aturan yang ada, kita telah menjadi seorang mahasiswa yang disiplin, yang taat aturan, yang pastinya berpedoman kepada hukum, dan kita menjadi mahasiswa yang baik dan pastinya lebih unggul dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita belajar hukum, pastinya kita lebih banyak tahu tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah video yang saya buat dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Saya harap ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan menjalankan protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 dapat selesai.